Di ablasi retina itu adalah terpisahnya sel kerucut dan batang retina dari sel epitel pigmen retina. Nah, jadi sebelumnya kita lihat anatomi mata dulu, terutama di daerah sini pinggirannya paling luar. Itu dari yang paling dalam itu ada retina, lalu ada koroid, dan terakhirnya ada sklera. Nah, jadi kan ablasi retina berarti kita bakal fokus di retinanya ini. Nah, ini koroid. Jadi kita akan fokus di retina ini. Nah, retina ini kalau misalnya satu lapisan, dia itu terdiri dari beberapa lapisan lagi, kayak gini. Di sini kita akan fokus ke yang namanya fotoreseptor. Ini fotoreseptor itu yang terdiri dari sel kerucut dan sel batang itu. Nah, sel fotoreseptor ini dia tuh nempel sama yang namanya epitel pigmen retina. Yang ini, sel epitel pigmen retina. Nah, ablasi retina itu terjadi ketika si fotoreseptor ini terlepas dari sel epitel pigmen retina. Yaitu, maka bisa terjadi ablasi retina. Nah, ablasi retina itu dia tuh ada klasifikasinya secara umum 3 macam. Yang pertama itu ada ablasi retina rekmatogenosa. Sini aja lah. Nah, kalau ablasi retina rekmatogenosa itu dia terjadi akibat adanya robekan di retina. Jadi di daerah retina yang kuning ini tuh dia ada robekan. Nah, karena si retina ini robek, jadi cairan di vitreus itu tuh bisa masuk ke dalam retina menuju ke subretina. Artinya kan ruangan di bawah si retina ini kan. Jadi dia terperangkaplah di ruangan itu. Nah, karena dia berada di bawah retina, itu tuh menyebabkan si retina ini jadi kayak mengapung gitu. Mengapung sehingga dia terlepas dari perlekatannya ini kan. Dari si epitel pigmen koroid. Di mana faktor predisposisinya itu yang paling utama itu adalah pada orang yang punya miopi. Terus ada pasca retinitis atau retina yang memperlihatkan degenerasi di bagian perifer. Di mana gejalanya itu bisa ada fotopsia. Fotopsia itu kan ada kilatan cahaya. Itu tuh terjadi ketika adanya proses traksi atau lepasnya si retina dari perlekatannya. Terus ada defek lapang pandang yang muncul itu seperti tertutup tirai gelap. Lalu ada floaters di sini itu tuh karena adanya pigmen di vitreus. Lalu ada penglihatan turun mendadak, terutama kalau misalnya si retina yang lepas ini tuh di daerah makula, tepatnya di fovea. Nah, kalau misalnya nih dia lepas terus sampai lepas ke sini juga, itu bisa terjadi penglihatan penurunan mendadak. Tuh. Nah, kalau di funduskopi itu akan terlihat retina yang terangkat berwarna pucat. Nah, ini retinal detachment ini adalah ablasi retina, yaitu retina yang terangkatnya, dan terlihat adanya robekan retina yang berwarna merah. Nah, ini robekan retina tadi, ya kan? Jadi si retina ini robek, makanya si vitreus itu bisa masuk. Akibatnya kayak ngapung si retina ini, terus dia copot. Nah, ini fovea tadi. Jadi kalau misalnya si retina ini copot sampai ke fovea, dia bisa terjadi penglihatan penurunan mendadak. Itu yang rekmatogenosa. Jadi intinya dia ada robekan. Pengobatannya itu pembedahan. Kalau yang kedua itu ablasi retina eksudatif. Eksudatif ya, sini aja lah gambar lagi. Ablasi retina eksudatif itu dia intinya nggak ada robekan. Jadi dia itu terjadi akibat tertimbunnya eksudat di bawah retina. Dia sama-sama ada cairan di bawah retina. Bedanya kalau yang tadi itu kan cairannya dari vitreus. Tapi kalau eksudatif, cairan di bawah retina itu berasal dari pembuluh darah retina atau pembuluh darah koroid. Jadi itu bedanya. Dan kenapa sih bisa ada eksudat? Itu karena ada penyakit di epitel pigmen retina atau di koroid. Contoh penyakitnya itu seperti skleritis, koroiditis, tumor retrobulbar, radang uvea, atau penyebab lain idiopatik. Nah, itulah yang menyebabkan adanya eksudat di daerah sini, sehingga nanti patofis selanjutnya itu sama, dia akan terlepas dari perlekatannya. Nah, untuk gejalanya itu kurang lebih sama, ada penglihatan penurunan, di mana penglihatan penurunan itu bisa dari derajat ringan sampai berat. Lalu, tata laksananya itu penyakit yang mendasari. Kan tadi ada penyakit-penyakit yang bisa melatar belakangi terjadinya itulah yang ditata laksana. Kalau misalnya dia ada skleritis, ya tata laksana skleritisnya kayak gitu. Terus selanjutnya itu ada ablasi retina traksional. Kalau ablasi retina traksional itu karena kontraksi dari membran vitreoretina. Jadi dia itu karena adanya kontraksi dari si membran vitreusnya. Jadi
dia nggak ada robekan, maksudnya kayak nggak cairan masuk ke belakang sini, tapi emang si membran vitreous ini narik si retinanya ke bawah. Itu biasanya terjadi karena adanya fibrosis di korpus vitreusnya. Jadi karena ada fibrosis atau jaringan parut, karena DM biasanya, terutama tuh kalau DM kan retinopati diabetik, itu ada fibrosis di korpus vitreusnya, itu bisa menyebabkan si retina ini tertarik atau mengalami traksi. Akibatnya dia bisa terlepaskan dari pelekatannya. Di mana pengobatannya itu adalah melepaskan tarikan jaringan parut atau fibrosis di dalam korpus vitreous tadi dengan tindakan vitrektomi. Itu jadi bedanya itu kalau intinya rekmatogenosa dia ada robekan di retina, terus cairan vitreousnya masuk. Kalau eksudatif itu dia nggak ada robekan tapi ada eksudat di sini karena pembuluh darah dari retina atau koroid. Kalau yang traksional itu si kontraksi membran vitreoretina tadi menarik si retina. Kalau gejalanya kurang lebih sama. Nah, ini adalah floating cells in vitreous. Jadi ini floaters itu ya. Dia ada sel pigmen yang jatuh ke bawah-bawah sini, yang ini. Terus nanti orang bakal lihat kayak gini, penderita ablasio retina, dia bakal melihat seperti hitam-hitam ini. Inilah yang sebenarnya floaters.